Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membahas sedikit tentang akhir zaman ya. Ya, akhir zaman bagi saya itu sudah sangat dekat. Suasana kondisi politik global itu sudah sangat panas, tidak tertahankan lagi. Perang dunia tiga itu sudah di depan mata. Ya, negara luar itu sudah saling berperang, mengalami krisis. Ya mungkin kalau dulu kita selalu mendengar negara yang selalu berperang dan belum berhenti itu mungkin hanya Palestina dan Israel. Tapi sekarang perang Israel dan Palestina itu sudah melebar ke Iran. Ditambah lagi perang Ukraina dan Rusia. Perang Ukraina dan Rusia ini dan akhir ini pun ya kan Rusia mengancam negara-negara NATO yang kemarin sempat mengirim bantuan ke Ukraina untuk melawan Rusia. Nah kan kemarin Vladimir Putin pun menyatakan ini bukan hanya sekedar gertakan, ya kita bisa tahulah Rusia mempersiapkan itu, keseriusan Rusia bisa kita lihatlah dengan Rusia ingin membangun pangkalan militernya di Papua untuk menyetabilkan kawasan. Ditambah lagi yang baru-baru ini, yang kemarin baru pecah perang India dan Pakistan, kedua negara ini semuanya punya senjata nuklir. Lalu Myanmar perang dengan negaranya sendiri, ditambah lagi yang bikin tambah panas perang dagang antara China dan Amerika. Ya mungkin perang dagang China dan Amerika ini mungkin nanti akan menjadi titik meletusnya atau pecahnya perang dunia ketiga jika nanti atau apabila Amerika kalah perang dagang dengan China, mungkin Amerika akan mengerahkan pasukannya. Ya kita tahu Amerika itu memiliki julukan negara terkuat di dunia. Mereka pasti tidak akan tinggal diam jika negaranya itu mengalami kekalahan. Mereka pasti akan mengerahkan pasukan militernya. Ya karena sebenarnya perang dagang itu adalah awal dari perang dunia tiga. Ketika negosiasi tidak bisa menyelesaikan perang dagang, maka solusinya ya perang militer. Ya mungkin saat ini mereka atau China dan Amerika itu masih tarik ulur bernegosiasi, tapi sebenarnya mereka itu sedang bersiap-siap menyiapkan pasukannya, menyiapkan amunisi, menyiapkan senjata-senjatanya di pangkalan militer mereka masing-masing untuk menghadapi perang dunia tiga. Saat negara luar, negara besar itu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perang dunia tiga, tapi negara kita ini apa yang dilakukan? Masyarakat Indonesia apa yang dilakukan? Justru masyarakat Indonesia mencoba untuk menghancurkan negaranya sendiri. Masyarakat Indonesia membuat sebuah kebodohan, membuat fitnah-fitnah keji, korupsi sana sini. Ketika negara luar itu udah mempersiapkan diri, masyarakat Indonesia nggak kaum bawah, nggak kaum atas sama aja, udah terkena sihir dajjal semua, udah terkena tipu daya dajjal semua.
menghancurkan negaranya sendiri. Tolong sadar, kita itu sudah berada di akhir zaman. Kalau negara ini hancur, kita mau tinggal di mana? Tolong sadarlah. Fitnah Dajjal sudah sangat nampak seperti itu. Fitnah udah di mana-mana, ya kan? Manusia udah saling fitnah. Manusia udah menjadi manusia-manusia perusak, penghancur. Salah satu sihir Dajjal itu ya uang. Manusia demi uang menjual agama, menjual keyakinannya, menjual negaranya, tak peduli dengan nyawa, tak peduli dengan adat, yang penting uang. Hati-hati dengan uang itu salah satu sihir Dajjal. Di saat negara luar membangun negaranya, mempersiapkan negaranya untuk semakin maju, mempersiapkan negaranya untuk menghadapi perang dunia 3, justru masyarakat Indonesia menghancurkan negaranya sendiri. Walaupun sebenarnya Indonesia itu sudah dibantu sama Allah, sudah diatur sedemikian baiknya sama Allah. Bagaimana tidak? Allah mengangkat Presiden Jokowi ketika Indonesia akan menghadapi perang dagang antara Indonesia dan Eropa. Ya, kita tahu perang dagang Indonesia dan Eropa kemarin, banyak produk Indonesia yang diboikot oleh Eropa. Tapi Allah mengangkat presiden yang tepat, ya kan? Presiden Jokowi lah yang tepat orangnya untuk memimpin negeri ini. Presiden Jokowi lah orang yang mampu atau orang yang punya skill itu, punya kemampuan strategi dagang yang hebat, punya tekad kuat, ya kan? Walaupun Indonesia kemarin sempat mengalami kekalahan melawan perang dagang Eropa, tapi pada akhirnya Indonesia lah keluar menjadi pemenangnya. Sekarang negara-negara Eropa itu berada di keadaan krisis. Mereka krisis sumber daya pangan, sumber daya energi. Mereka sudah krisis. Ini perang dagang antara Amerika dan Cina itu sudah berada di penghujung. Amerika sudah kebingungan melawan Cina, ya kan? Harusnya kita sadar dengan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, itu kita sadar, buka mata. Ya. Ayo kita sadar, kita sudah berada di penghujung atau akhir zaman. Ya, perang dunia 3 ini memang mungkin harus dilaksanakan karena apa? Untuk mengatur atau apa ya? Menata ulang tatanan dunia ini. Kembali lagi setelah perang dagang antara Indonesia dan Eropa, selesailah eranya Jokowi, dilanjut eranya Prabowo atau diangkatlah Presiden Prabowo. Untuk apa? Allah mengangkat Presiden Prabowo itu ada rencananya agar Indonesia itu mampu menghadapi perang dunia 3, karena hanya Prabowo orang yang tepat, orang yang mampu atau mempunyai skill
punyai skill tempur, banyak pengalaman tempurnya dibanding presiden-presiden wakil calon-calon presiden lainnya kemarin. Prabowo lah yang punya ilmu tempur, ya kan. Tapi apa, masyarakat Indonesia itu udah terkena sihir dajjal, menjadi orang-orang perusak dan penghancur. Presiden Jokowi udah sekuat tenaga mengantarkan Indonesia memenangkan perang dagang dengan Eropa. Tapi apa, dihujat sana sini, difitnah sana sini. Presiden Jokowi itu, beliau itu manusia, pasti punya kekurangan. Begitu juga Prabowo itu banyak kekurangan, kebijakannya kebanyakan blunder, ya kan. Tapi beliaulah yang tepat untuk memimpin negeri ini. Beliaulah yang punya strategi tempur. Bahkan Allah telah menyiapkan presiden atau pemimpin setelah ini. Setelah Perang Dunia III, Allah sudah menyiapkan. Setelah Perang Dunia III ini kita akan menghadapi masalah baru, yaitu krisis pangan. Ya entah disebabkan oleh efek Perang Dunia III atau memang iklim yang mungkin sudah ditakdirkan atau diatur oleh Allah. Tapi kalau menurut saya karena efek Perang Dunia III, karena di Perang Dunia III ini mengerahkan nuklir. Kita tahu sendiri nuklir itu akan merusak alam, merusak segalanya. Dengan alam yang merusak, maka produk pertanian itu semua tidak akan bisa dihasilkan. Pertanian itu semua akan gagal. Makanya itu kita akan menghadapi krisis pangan. Tapi Indonesia atau Allah sudah menyiapkan pemimpin itu untuk menghadapi situasi itu, kondisi itu. Beliaulah orang yang tahu siklus alam, ilmu cara kerja alam ini, paham tentang cara kerja alam ini, ya. Ya, Allah itu sudah menyiapkan atau membantu Indonesia, tapi masyarakat Indonesia itu sudah tidak tertolong lagi, ya kan. Makanya saya membuat video ini untuk mengingatkan semua, tolong sadar bahwa kita itu sudah berada di akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu menurut hati itu sudah terbukti semua. 90% bahkan hampir 100% sudah terbukti terjadi semua, ya kan? Coba kita lihat tanah Arab sudah mulai menghijau, Danau Efrat sudah mengering, kehancuran Israel sudah di depan mata. Kita lihat Israel saat ini sebenarnya sudah hancur, dilanda bencana, diserang negara yang berselisih, diserang oleh Iran, oleh Palestina dan sebagainya. Israel itu dunia sekarang sudah hancur, tinggal dinyatakan kalah saja, dinyatakan hancur saja. Ini kan kehancuran Israel itu sebagai tanda akhir zaman. Dan Perang Dunia III ini
adalah perang untuk menghapus teknologi, memusnahkan teknologi. Walaupun teknologi itu sebenarnya tidak sepenuhnya musnah, masih ada, tapi sudah tidak lagi berfungsi. Seperti halnya mobil tanpa bensin, apakah bisa jalan? Handphone tanpa sinyal, apakah bisa berfungsi? Tidak kan? Ya, seperti itu. Kita akan dikembalikan ke pengaturan atau setelan awal lagi, dimana menuju eranya Dajjal. Karena di era Dajjal lagi sudah tidak ada teknologi. Setelah perang dunia ketiga ini, dunia akan mengalami krisis yang mungkin krisis diakibatkan efek perang dunia ketiga, karena mengerahkan nuklir, atau memang iklim yang seperti yang dituliskan di hadis atau Al-Quran. Dunia ini akan mengalami kemarau panjang selama 3 tahun, dan disitulah Dajjal muncul mengaku sebagai Tuhan, itu sebagai penyelamat. Era itu sudah sangat dekat, perang dunia ini sudah di depan mata. Tolong sadar, saya ingatkan sadar, tolong. Video ini saya buat untuk mengingatkan, walaupun saya sebenarnya telah lama ingin membuat video ini, tapi baru sempat kali ini. Bahkan dari kemarin saya ingin membuat video ini, selalu ada gangguan terus menerus. Karena kan tidak diizinkan, saya mengingatkan semuanya. Tolong sadar, mumpung masih ada waktu, kita persiapkan, kita lakukan yang terbaik. Ya mungkin apa yang bisa kita perbuat untuk menghadapi semuanya ini, ya yang kita pikirkan bersama, carilah tempat-tempat aman untuk keluarga kita terlebih dahulu. Buatlah tempat-tempat aman untuk keluarga kita terlebih dahulu. Ya. Ketika keluarga kita sudah aman dan kita dibutuhkan oleh negara, ya kita mau nggak mau harus maju. Ya. Yang terpenting keluarga kita aman terlebih dahulu. Seperti itu. Jika kita lolos atau berhasil menghadapkan dunia ketiga, kita siapkan lumbung-lumbung pangan untuk menghadapi krisis pangan selanjutnya. Ya. Kita harus banyak buka lahan-lahan pertanian untuk menyiapkan krisis pangan yang akan datang. Jauhi pusat-pusat keramaian agar terhindar dari sihir Dajjal, tipu daya Dajjal, agar selamat dari Dajjal. Carilah tempat-tempat terpencil, jauhi keramaian. Jalankanlah sholat seperti halnya perintah Allah. Karena mungkin hanya sholat yang bisa menyelamatkan kita semua. Ya sesuai firman Allah, sesuai apa yang diperintahkan Allah. Sholat itu turun ketika Isra Mi'raj, dan perintah sholat itu turun atas kemauan Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad meminta agar umatnya diselamatkan.
Dan Allah menjawabnya, maka laksanakan sholat jika ingin selamat. Ya, seperti itu. Jika kalian ingin selamat dunia akhirat, maka jalankanlah sholat. Saya mengingatkan itu. Ya, mungkin segini dulu, karena berhubung durasinya sudah mungkin cukup panjang dan memorinya sudah cukup besar. Apabila ada kurang atau kesalahan tutur kata, entah sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.